Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup B, rombongan A2, ingin menjelaskan sedikit mengenai praktikum fermentasi wine. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bimantara Hidayah, NPM 18, dan di sebelah saya ada partner saya. Perkenalkan, nama saya Dita Marti Mandani Putri, NPM 19. Oke, baik. Saya akan share screen terlebih dahulu. Silakan untuk partner saya untuk menjelaskan. Nah, di sini pertama itu adalah pengertian dari fermentasi. Fermentasi itu adalah sebuah proses perubahan atau pengoordinasian dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan bantuan mikroorganisme atau enzim. Nah, mengapa dari kompleks ini ke sederhana? Nah, ini adalah contohnya, yaitu pada fermentasi wine, di mana pada fermentasi wine itu substrat yang berupa glukosa dengan rumus molekul C6H12O6 ini dikonversi menjadi alkohol, di mana rumus molekulnya menjadi C2H5OH. Jadi di sini lebih sederhana. Kemudian di sini ada wine, merupakan minuman beralkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi buah anggur yang telah masak oleh ragi Saccharomyces cerevisiae. Nah, di sini ada perbedaan dari fermentasi enzim dan fermentasi mikroba. Perbedaan fermentasi enzim dan mikroba sendiri adalah pada fermentasi enzim sendiri ini merupakan senyawa kimia, sedangkan untuk fermentasi mikroba itu menggunakan mikroba seperti yeast, bakteri maupun alga. Nah, pada reaksi fermentasi enzim itu substrat A itu dikonversi oleh enzim itu menjadi produk R. Nah, pada reaksi fermentasi enzim ini, di sini enzim bekerja sebagai katalis, namun enzim tidak memproduksi dirinya sendiri karena enzim merupakan senyawa kimia. Nah, kemudian itu pada reaksi fermentasi mikroba ini, substrat A dikonversi oleh mikroba menjadi produk dan morsel. Nah, pada fermentasi mikroba ini, selain dia mengkonversi menjadi produk, juga dia memperbanyak selnya. Jadi di fermentasi mikroba, di mana selain mikroba bekerja sebagai katalis, dia juga memproduksi dirinya sendiri atau memperbanyak dirinya. Nah, kemudian di sini adalah fermentasi wine yang kita lakukan ini pada percobaan itu menggunakan buah anggur. Ini menggunakan fermentasi mikroba karena pada percobaan ditambahkan yeast yang hasil reaksinya selain menghasilkan alkohol, yeast tersebut juga memproduksi dirinya sendiri. Nah, kemudian di sini ada fermentasi spontan dan fermentasi tidak spontan. Fermentasi spontan adalah fermentasi natural, yaitu tanpa menggunakan mikroorganisme. Sedangkan fermentasi tidak spontan adalah fermentasi yang menggunakan bantuan mikroorganisme. Pada fermentasi wine yang telah kita lakukan ini menggunakan fermentasi yang tidak spontan. Nah, kemudian di sini ada macam-macam fermentasi berdasarkan substratnya. Yang pertama itu yaitu fermentasi media padat, di mana fermentasi pertumbuhan mikroba ini dilakukan pada media padat, contohnya itu adalah tempe. Kemudian yang kedua adalah fermentasi media cair, di mana proses fermentasi ini yang terjadi pada media cair. Contohnya yaitu fermentasi yang telah kita lakukan, yaitu fermentasi wine. Kemudian di sini ada macam-macam fermentasi berdasarkan kebutuhan oksigen, di mana yang pertama yaitu fermentasi aerob, fermentasi di mana yang membutuhkan oksigen itu hidupnya. Jika tidak ada oksigen, bakteri tersebut akan mati. Kemudian yang kedua yaitu fermentasi anaerob, fermentasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk hidupnya. Bakteri aerob terbagi atas dua, yaitu bakteri anaerob fakultatif dan bakteri anaerob oksidatif. Kemudian di sini ada macam-macam fermentasi berdasarkan proses sistemnya. Yang pertama itu adalah fermentasi batch, yaitu bahan dimasukkan dalam botol lalu ditambahkan Saccharomyces cerevisiae, lalu kita tutup dan kita tunggu beberapa hari. Proses tersebut merupakan proses batch. Kemudian yang kedua adalah fermentasi feed batch, yaitu fermentasi misalnya itu setengah dari
volume bahan yang akan difermentasi, misalnya itu 500 ml itu dimasukkan ke dalam setengah dari 500 ml yaitu 250 ml itu dimasukkan ke dalam botol lalu ditambahkan Saccharomyces cerevisiae. Sisa dari bahan 500 ml tadi itu ditambahkan secara bertahap. Kemudian yang ketiga itu ada fermentasi kontinu, di mana fermentasi sistem terbuka, di mana ada penambahan media kultur, baru ada kultur yang keluar, volume tetap dan fasenya fisiologi sel konstan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva pertumbuhan mikroba. Yang pertama di sini ada fase adaptasi. Jika suatu mikroba dipindahkan ke dalam suatu medium, mula-mula akan mengalami fase adaptasi untuk menyesuaikannya dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Yang kedua di sini ada fase pertumbuhan logaritmik. Pada fase ini, mikroba membelah secara cepat dan mengikuti kurva logaritmik. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh medium tempat tumbuhnya seperti pH dan kandungan nutrien termasuk suhu dan kelembapan udara. Selanjutnya fase ketiga yaitu fase pertumbuhan tetap. Pada fase ini jumlah populasi sel tetap karena jumlah sel yang tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati. Yang keempat di sini ada fase kematian. Pada fase ini sebagian mikroba mulai mengalami kematian karena nutrien dalam medium habis dan energi cadangan dalam sel juga habis. Selanjutnya di sini ada mekanisme reaksi pada fermentasi wine. Fermentasi gula oleh Khmer Saccharomyces menghasilkan etanol dan karbon dioksida melalui reaksi berikut. Yang pertama di sini ada C6H12O6 yaitu glukosa diberikan dengan Saccharomyces menghasilkan etanol plus karbon dioksida. Mikroorganisme yang sering digunakan untuk fermentasi alkohol adalah Khmer, karena Khmer atau yeast mempunyai selektivitas tinggi dan mudah penanganannya dibandingkan dengan jenis bakteri. Salah satu spesies lagi yang dikenal mempunyai daya konversi gula menjadi etanol yang sangat tinggi ialah Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya di sini ada Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk hidupnya, bakteri anaerob terbagi atas dua, yaitu bakteri anaerob fakultatif dan bakteri anaerob obligat. Merupakan mikroba yang bersifat fakultatif di mana mikroba memiliki dua mekanisme dalam mendapatkan energinya. Jika ada udara, maka tenaga yang diperoleh dari respirasi aerob, dan jika tidak ada udara maka tenaga diperoleh dari respirasi anaerob. Tenaga yang diperoleh dari respirasi aerob digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan sel sehingga praktis tidak ada kenaikan jumlah alkohol. Untuk reaksi secara anaerobnya bisa dilihat pada reaksi di bawah, dan untuk anaerobnya bisa dilihat pada reaksi di bawah. Baik, selanjutnya apakah bisa dilakukan fermentasi tanpa starter? Jawabannya fermentasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk hidupnya. Bakteri anaerob terbagi atas dua, yaitu bakteri anaerob fakultatif dan bakteri anaerob obligat. Fermentasi bisa tetap dilakukan namun membutuhkan waktu yang lebih lama dan kualitas yang dihasilkan juga kurang baik karena penggunaan starter sendiri bertujuan untuk mempercepat proses fermentasi dan meningkatkan kualitas dari bahan fermentasi. Selanjutnya di sini ada fungsi pendingin tegak pada praktikum fermentasi wine. Fungsinya itu agar saat pemanasan uapnya akan kembali lagi. Setelah dipanaskan, alkoholnya menguap. Uap alkohol nantinya akan terkondensasi menjadi cairan terus kembali lagi sehingga alkoholnya tidak menguap. Baik, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada kadar gula. Bahan dengan konsentrasi gula yang tinggi memiliki dampak negatif pada yeast. Apabila terlalu pekat, aktivitas enzim akan terhambat. Yang kedua di sini ada nilai keasaman. Saccharomyces cerevisiae dapat tumbuh baik pada pH 3-6. Apabila pH lebih kecil dari 3, maka proses fermentasi akan berkurang kecepatannya. Yang ketiga di sini ada suhu.
Semakin tinggi temperatur, maka fermentasi akan semakin cepat berlangsung. Yang keempat, di sini ada nutrien. Nutrien diperlukan untuk makanan tambahan bagi pertumbuhan yeast. Yang kelima, di sini ada aerasi. Oksigen diperlukan untuk pertumbuhan yeast, tapi tidak diperlukan pada proses alkohol, karena proses fermentasi alkohol bersifat anaerob. Yang keenam, di sini ada waktu. Waktu fermentasi umumnya 7 hari, atau lebih tergantung kadar gula, suhu, dan lain. Ya baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.